Presiden Prabowo serahkan daftar anggaran belanja pusat dan daerah 2025. Jelang Natal, pernak-pernik Natal mulai diburu pembeli. Kebakaran hebat di kawasan padat penduduk Kemayoran. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir menemani waktu Anda pada malam hari ini. Selain dari 4 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi lainnya. Salah satunya merupakan informasi penyerahan sertifikat tanah kepada warga Desa Trenggoleh. Betul sekali. Selain itu yang menjadi informasi adalah kami akan mengupdate terkait dengan persiapan perjalanan Natal dan juga Tahun Baru 2025 serta sejumlah agenda kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kabinet Merah Putih. Dan sejumlah informasi seputar olahraga akan kami sampaikan bersama saya Dio Madi. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Kita awali informasi Menyapa Malam. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dalam buku daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 secara digital di Istana Negara Jakarta. Penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan sebagai simbol pelaksanaan APBN 2025. Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun 2025. Prabowo mengatakan penyerahan DIPA dan transfer daerah merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025. Dan penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan yang pertama dilakukan Prabowo Subianto sebagai presiden. Maka dari itu, Presiden Prabowo bertekad pihaknya akan melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hari ini kita memasuki tahap yang penting dalam pemerintahan kita, yaitu acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025. Hal ini merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2025. Bersamaan dengan itu, kita juga hadir dalam peluncuran katalog elektronik versi 6.0. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka kita melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, Indonesia Emas tahun 2045. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan. Kondisi ini perlu diupayakan sesuai dengan kearifan lokal mulai dari tingkat kabupaten dan kecamatan. Pernyataan tersebut diungkapkan pada saat rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2024 di Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi Kemendagri di kantor Kemendagri Jakarta Pusat Senin 9 Desember 2024. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap mekanisme pengendalian inflasi yang dinilainya sebagai inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional. Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya melanjutkan mekanisme tersebut. Presiden Prabowo mengapresiasi capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3%, meski di tengah ketidakpastian global. Hal ini menurut Kepala Negara patut disyukuri. Dalam hal tersebut, Presiden mengapresiasi langkah gerakan tanam serentak yang dijalankan di beberapa daerah. Langkah ini sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kelanjutan daripada masa depan kita, kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan
tiap desa harus punya lumbung pangan. Tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita. Tetapi secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang saya kira sudah cukup bersyukur kita. Di bawah 3% inflasi saya kira sudah sesuatu yang prestasi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah ancaman ketidakstabilan global. Presiden Prabowo meminta seluruh elemen bangsa tidak mudah terpancing oleh provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor beras pada tahun depan jika stok pangan dalam negeri kuat. Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai relevan dan memungkinkan karena berbagai upaya swasembada pangan sudah mulai membuahkan hasil signifikan. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia tidak perlu impor beras lagi. Pasalnya, cadangan pangan dalam negeri saat ini mengalami kenaikan. Merespon hal itu, Ketua MPR Ahmad Muzani mendukung penuh langkah Presiden Prabowo untuk tidak mengimpor beras pada tahun depan. Pasalnya, pemerintah juga giat melakukan intensifikasi pertanian dengan perbaikan irigasi, penambahan anggaran di bidang pupuk, dan perbaikan benih-benih, sehingga mampu menunjukkan hasil yang signifikan. Stok pangan harus dijaga supaya persediaan pangan di dalam negeri harus cukup kuat. Dan Pak Prabowo akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga stok pangan dari persediaan yang bisa dihasilkan dari dalam negeri. Karena itu hasil panen akan dimaksimalkan dan beliau akan berusaha terus melakukan ekstensifikasi pencetakan sawah-sawah baru yang sekarang dilakukan dan intensifikasi sawah-sawah yang sudah ada dimaksimalkan, irigasi diperbaiki, benih diperbaiki, kemudian pupuk ditambah, kemampuan petani ditingkatkan, dan seterusnya. Sehingga kebutuhan pangan yang setiap hari bertambah, setiap tahun bertambah akibat dari pertambahan produk, kemampuan kita bisa ditingkatkan. Impor beras itu buat cadangan aja ya Pak, untuk cadangan beras? Impor beras kalau dilakukan itu hanya untuk cadangan, kalau terpaksa harus dilakukan. Tapi kalau kami perhatikan itu hanya akan dilakukan jika kondisinya terpaksa. Kalau menurut cerita teman-teman yang di kabinet itu kondisinya aman sekali. Dan sekarang kondisi stoknya paling aman. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan harapannya terkait peran Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan Kapolri usai menghadiri acara peluncuran buku pendidikan anti korupsi di Auditorium PT IKA, Jakarta, Senin sore. Dalam pernyataannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa peraturan Presiden atau Perpres tentang Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri telah disahkan. Listio menyebut, meski Perpres telah disahkan, masih dibutuhkan penyempurnaan terkait struktur dan mekanismenya untuk meningkatkan efektivitas kinerja Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Listio menyampaikan bahwa dengan adanya Kortas Tipikor Polri, diharapkan Polri dapat lebih maksimal dalam menangani kasus-kasus korupsi, baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum. Ya, saya kira Kortas, memang kemarin Perpresnya sudah disahkan, namun demikian dalam prosesnya masih ada penyempurnaan terkait dengan strukturnya. Tentunya harapan kita Kortas Tipikor semakin bisa mengoptimalkan peran Polri dalam hal pencegahan dan pemberantasan tipikor di Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga desa Trengguli, Kabupaten Demak, Jawa Tengah menerima sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Penyerahan sertifikat ini dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, Bambang Baroto.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Bambang Boto menyerahkan sertifikat tanah kepada sejumlah warga Desa Trengguli, Jawa Tengah pada beberapa waktu lalu. Penyerahan pun diberikan secara simbolis kepada 50 warga penerima PTSL. Bambang mengatakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat. Dari Demak, Jawa Tengah, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial bersama sejumlah pihak menggelar operasi katarak gratis untuk lansia di Nusa Tenggara Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini meninjau langsung operasi katarak tersebut pada Senin kemarin. Melalui video yang dibagikan akun sosial media Instagram @Kemensos.RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung operasi katarak di RS Harapan Keluarga NTB pada Senin 9 Desember 2024. Kemensos bekerja sama dengan sejumlah pihak, diantaranya Rumah Sakit, Pemda NTB, dan sejumlah lembaga donor menggelar operasi katarak gratis untuk lansia di NTB. Program operasi katarak gratis dilaksanakan untuk memulihkan penglihatan, mengurangi kebutaan, dan meningkatkan kualitas hidup. Berdasarkan data sejak 2022, lebih dari 3.800 pasien terbantu, sehingga operasi katarak gratis akan terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak pihak di seluruh Indonesia. Melalui video yang dibagikan, Kemensos menyatakan akan terus hadir memulihkan penglihatan, menghadirkan harapan baru bagi ribuan lansia, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Transjakarta terus berkomitmen mewujudkan transportasi publik ramah lingkungan, yakni menghadirkan layanan bus listrik. Transjakarta resmi meluncurkan 200 armada bus listrik high-deck di Silang Monas, Jakarta sebagai wujud perubahan menuju mobilitas lebih hijau dan efisien. Sebagai bagian dari upaya mendukung transisi ke transportasi berkelanjutan, Transjakarta meluncurkan 200 armada bus listrik di Silang Monas, Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024. Bus listrik high-deck ini diharapkan mampu mengurangi biaya operasional hingga 5 hingga 10%, serta berkurangnya subsidi BBM, penghematan total bisa mencapai 18 hingga 20%. Direktur Utama Transjakarta, Welvinzon Yuza, menjelaskan, bus listrik Transjakarta merupakan hasil kolaborasi antara teknologi canggih dan dari produksi lokal. Lebih lanjut, Welvinzon menyampaikan, peluncuran ini sebagai dukungan Transjakarta terhadap visi Jakarta menjadi kota global yang kompetitif dan berkelanjutan, dapat meningkatkan kualitas transportasi publik, menekan polusi, serta membuka peluang baru di sektor transportasi. Dan pada tahun ini, kita berkomitmen untuk melanjutkannya dengan meluncurkan 200 armada bus listrik BRT. Peluncuran ini bukan hanya capaian teknis, tetapi juga simbol perubahan besar menuju mobilitas yang lebih hijau. Dengan penggunaan bus listrik, kita dapat menghadirkan moda transportasi yang lebih efisien dan hemat biaya operasional hingga 5-10%, terlebih jika kita memperhitungkan penghematan dari subsidi BBM, maka angka penghematan yang dapat kita capai 18 sampai dengan 20%. Kami laporkan bahwa pencapaian ini terwujud berkat kerjasama dengan mitra operator. Yang pertama adalah Perum Damri yang akan mengoperasikan 60 unit bus listrik dari Skywell dan 30 unit bus dari Zongtong. Yang kedua, PT Biang Lala Metropolitan yang mengoperasikan 90 unit bus Sinar Armada Globalindo ataupun Golden Dragon. Dan yang ketiga, PT Sinar Jaya. Ini merupakan operator baru di sistem Transjakarta yang menghadirkan 20 unit bus listrik dari PT VKTR Teknologi Mobilitas atau BYD, dan ini merupakan unit pertama yang merupakan hasil dari perakitan lokal melalui karoseri Laksana dan karoseri VKTR Sakti. Dan tentu hal ini merupakan andil besar dalam mendorong pembangunan ekosistem EV di Indonesia. Pak Wamen, Pak Penjabat Gubernur, tentu kerjasama strategis ini merupakan kontribusi
Transjakarta dalam mendukung Jakarta sebagai kompetitif global city. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan menyediakan transportasi publik yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pihak KAI menyebut sebanyak puluhan ribu perjalanan akan berlangsung selama libur Nataru 2024. PT KAI pun juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi apabila membludaknya jumlah penumpang dengan memastikan tiket perjalanan MRT hingga LRT tetap normal ke depannya. Wakil Ketua Hubungan Masyarakat PT KAI Indonesia, Anne Purba menyampaikan langkah yang cepat dan akurat bagi para calon penumpang KAI selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2024 di tanah air. Langkah preventif yang diterapkan yaitu menambah jumlah kereta sebanyak 56 rangkaian, dengan rincian 52 kereta api jarak menengah dan jauh kelas komersial, 2 rangkaian jarak jauh PSO, serta 2 rangkaian lokal komersial, sekitar 500.000 kapasitas tempat duduk. Dalam pernyataan tersebut, Anne menyoroti soal hadirnya tenaga tambahan guna memudahkan kebutuhan operasional di lapangan selama masa libur sebanyak 770 orang, seperti penjaga jalan lintas, petugas pemeriksa jalur, serta petugas Dapsus yang disebar di kawasan Jawa dan Sumatera. Hari ini kita ada konferensi ya terkait dengan angkutan Natal dan Tahun Baru, di mana memang kita pada saat ini menyiapkan rekayasa pola operasi untuk Natal dan Tahun Baru. Total angkutan yang kita prediksi ini hampir 45 juta, dan ini yang menjadi konsen itu adalah angkutan antar provinsi yang memang kita siapkan hampir 3,5 juta teman-teman, dan kami menyiapkan 64 kereta tambahan dengan kapasitas angkut per harinya itu hampir 200.000 per hari. Ini kita harapkan bisa digunakan oleh masyarakat untuk bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Kita prediksi memang tanggal 23, tanggal 24 ini juga akan tinggi melalui Jakarta, ya baik Gambir ataupun Senar ke Jawa, dan sebaliknya nanti akan ada kembali sekitar tanggal 28-29, tapi juga ada yang berangkat untuk Tahun Baru gitu. Jadi ini ada 2 kali naik turun dan puncaknya. Kalau Lebaran kan puncaknya itu bersamaan ya, tapi karena ini ada Natal dan Tahun Baru, tanggal 23 kita juga prediksi ada puncaknya, kemudian tanggal 28, kemudian nanti setelah Tahun Baru di sekitar tanggal 2 dan tanggal 3 gitu. Selain persoalan kereta api jarak jauh, Anne menyebut harga tiket moda raya terpadu atau MRT hingga lintas raya terpadu atau LRT akan tetap di harga normal, tanpa mengalami penurunan maupun kenaikan harga. Adapun pihak KAI akan membuka media center kepada para pewarta guna memberi data transparan terkait perkembangan terkini dari jumlah penumpang serta rincian lainnya selama libur Nataru 2024. Lebih dalam melalui paparan tersebut, KAI diharapkan mampu memitigasi peluang tingginya intensitas penumpang yang hendak bepergian selama 18 hari masa libur Nataru ke depan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan perkembangan terkini mengenai upaya mengatasi bencana alam di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dirinya juga menyampaikan modifikasi cuaca untuk meminimalisir curah hujan di Sukabumi telah dilakukan. Selain itu, penanganan tanggap darurat juga sudah berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto usai melakukan rapat tingkat menteri dengan Menko Bidang PMK, Kepala BMKG dan Pemprov Jakarta pada Selasa pagi. Suharyanto mengatakan meskipun penanganan guncangan dan tanggap darurat di Kabupaten Sukabumi sudah tertangani dengan baik, namun curah hujan masih cukup tinggi sejak Senin kemarin. Selain itu, meski tak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan logistik, namun BNPB mengungkapkan bahwa penyerahan logistik masih terkendala cuaca, sehingga pendistribusiannya harus dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 dan pesawat. Nah, untuk daerah-daerah lain di luar DKI, Jawa Barat, tadi sudah sampaikan, yang sekarang sudah dilaksanakan adalah Sukabumi. Sukabumi kan dari mulai kemarin hujan terus, sehingga walaupun sekarang penanganan bencananya, tanggap daruratnya sudah berjalan dengan baik, sudah tidak ada lagi daerah yang terisolir, tidak ada lagi masyarakat terdampak yang tidak dapat logistik, tetapi masih sangat darurat gitu, pakai roda 2 dan terkendala cuaca. Kita laksanakan operasi modifikasi cuaca di sana. Di sana bahkan 2 pesawat siang malam bekerja. Mudah-mudahan kita lihat besok, lusa, cuaca di Jawa Barat mudah-mudahan lebih baik. Yaitu hasilnya. Tadi kan Ibu Dewi Korita 30%. Memang sama sekali menghentikan hujan itu tidak bisa. Dan operasi modifikasi cuaca beberapa tahun ini merupakan salah satu opsi menanggulangi bencana. Jadi kalau musim hujan ya dikurangi jumlah debit airnya, bahkan dialihkan ke tempat lain yang tidak berpotensi bencana. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ketua PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi kucuran dana dari pemerintah guna perkembangan persepakbolaan tanah air telah diberikan secara bertahap. Hal ini ia sampaikan pasca pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Keuangan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir menyampaikan anggaran yang diperuntukkan bagi PSSI akan diterima sepenuhnya secara bertahap pada bulan Januari. Hal ini ia konfirmasi usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Dalam kesempatan ini, Erick menyambungkan pernyataan tersirat Presiden soal pengelolaan anggaran PSSI harus tepat sasaran dalam lingkup pengembangan persepak bolaan tanah air ke depannya. Tadi juga disampaikan ketika ada acara di Istana, Pak Prabowo sampaikan, Pak Erick, dana yang saya bantu PSSI mungkin nanti sebagian akan cair bulan Januari. Artinya untuk persiapan U17, U20 di Piala Asia paling tidak kita sudah punya juga pendanaan cash flow
untuk mempersiapkan training camp dan lain-lain. Ini sesuatu yang menggembirakan. Tadi saya bilang terima kasih Bapak. Dan dana besarnya yang nilainya nanti 200 lebih nanti akan diturunkan bertahap. Tapi mohon teman-teman media ingat bahwa PSSI itu bukan 100% dari pemerintah ya. Bahwa kita juga sudah mengumpulkan dana hampir 400 miliar buat tahun depan, tetapi kan tentu flow keuangannya bertahap, nggak bisa semuanya cair Januari, Februari, sedangkan programnya itu setahun. Nantinya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada PSSI akan dikelola mulai dari pengembangan bibit pemain, infrastruktur sarana dan prasarana hingga hal lainnya. Lebih dalam, melalui hal ini diharapkan mampu mendorong kualitas dan kuantitas persepak bolaan Indonesia, serta bersaing mulai dari level Asia Tenggara, Asia hingga dunia. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Dalam rangkaian kegiatan kampanye Dare to Speak Up, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi melakukan peninjauan ke MRT Jakarta. Peninjauan ini sebagai bentuk menyerukan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di transportasi umum. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlibat dalam kampanye bersama Dare to Speak Up di Taman Budaya Dukuh Atas, sekaligus memanfaatkan momen kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan tahun 2024. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi didampingi Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menyerukan kepada semua pihak agar melindungi perempuan dari berbagai kekerasan dimanapun, termasuk di transportasi publik. Maka dari itu, Arifatul ingin memastikan fasilitas yang disediakan MRT Jakarta sudah layak, serta ramah bagi perempuan dan anak. Besar harapan Kementerian PPPA agar moda transportasi publik lainnya dapat menyediakan fasilitas dan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto secara tegas menolak adanya jual beli maupun serah terima mahar atau memanfaatkan koneksi kedekatan untuk mengisi jabatan tertentu. Jika ada pejabat atau pihak yang melakukan hal tersebut, maka Mendes Yandri akan menindak sesuai regulasi yang berlaku. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto, secara tegas menyatakan akan mencopot atau memecat pejabat Kemendes PDT apabila terbukti terlibat praktik jual beli jabatan. Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin rapat pimpinan paripurna penajaman 12 rencana aksi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di kantor Kemendes Jakarta. Menurut Yandri, langkah penindakan tegas itu sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, di mana Prabowo telah menyampaikan arahan dalam banyak kesempatan untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah dapat fokus pada kerja guna mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Dari periode ke periode, dari menteri ke menteri, dari gubernur ke gubernur, dari kepala badan ke kepala badan, lembaga, dari wali kota ke wali kota, selalu yang menjadi isu itu adalah jual beli jabatan. Saya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tidak ada jual beli jabatan di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada sogok menyogok di lingkungan ini, Pak. Bapak mau jadi eselon 1 atau ibu mau jadi eselon 1, tidak ada setoran 1 rupiah pun kepada pihak manapun. Mau dia ngaku orangnya Pak Wamen, mau ngakunya orang Pak Menteri, mau ngaku staf khusus, mau ngaku orang dekat, tidak ada yang kita tolerir seperti itu. Jadi tidak ada istilah kong kali kong jabatan. Dari Jakarta, tim produksi Sinpo TV melaporkan. Dalam semangat memperkuat industri kreatif Indonesia, Kemenparekraf memperkenalkan logo baru dengan tema The Engine of Growth yang mencerminkan inovasi dan dinamika pelaku kreatif tanah air. Dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar ini juga mengungkapkan rasa bangga memperkenalkan logo baru ekonomi kreatif. Kementerian Ekonomi Kreatif memperkenalkan logo baru yang mencerminkan semangat ekonomi kreatif sebagai The New Engine of Economic Growth dan bentuk komitmen dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif Indonesia. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI Irene Umar menyampaikan logo tersebut terinspirasi dari logo Badan Ekonomi Kreatif sebelumnya, namun diperbarui dan ditingkatkan sesuai dengan zaman sekarang serta harapan ke depan. Irene mengatakan, logo baru ekonomi kreatif tersebut dirancang untuk mencerminkan potensi ekonomi kreatif yang tidak terbatas. Ada juga lambang seperti Infinity Lobes yang menandakan kelimpahan tak terbatas, kemungkinan tak terbatas, dan kreativitas tak terbatas untuk ekonomi kreatif Indonesia. Sudah saatnya Indonesia ada di kancah internasional. Maka dari itu, kita hari ini semua ada di sini, mari kita kreatifkan sebuah industri yang katanya sudah ratusan tahun. Kalau dengan ada lapisan kreatif, kita bisa mendunia. Logonya ekonomi kreatif, ada 8 bola-bola atau spheres-nya yang melambangkan
helixnya dari ekonomi kreatif, dan juga ada lambangnya seperti infinity loop yang menandakan adalah infinite abundance, infinite possibilities, infinite creativity untuk Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau warga terdampak banjir di Pasuruan dan Sidoarjo. Mensos Saifullah beserta tim Kemensos hadir untuk menyalurkan bantuan logistik. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @Kemensos.RI, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau warga terdampak banjir di Pasuruan dan Sidoarjo pada Minggu 8 Desember 2024. Dalam kunjungannya, Mensos memastikan kebutuhan korban terdampak banjir tercukupi. Merespon cepat terjadinya bencana yang terjadi di Pasuruan dan Sidoarjo, Kementerian Sosial telah menurunkan pasukan Taruna Siaga Bencana atau Tagana untuk mendirikan dapur umum dan mendistribusikan berbagai bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jelang perayaan Natal, pernak-pernik Natal di Pasar ASMK, Jakarta Barat mulai ramai diserbu pembeli. Selain banyak pilihan, harga yang terjangkau menjadi pilihan bagi warga masyarakat untuk membeli perlengkapan aksesoris Natal di lokasi ini dan membuat para pedagang aksesoris Natal mengalami kenaikan omset. Seperti inilah suasana salah satu toko yang menjual pernak-pernik Natal yang berada di kawasan Pasar Pagi ASMK, Jakarta Barat. Meski perayaan Natal masih beberapa pekan lagi, namun pasar ini telah ramai didatangi warga masyarakat yang akan berbelanja aksesoris untuk keperluan Natal. Terlihat para pembeli mulai memburu pernak-pernik Natal, di mana aksesoris bernuansa Natal seperti bola, boneka, pohon Natal, dan pernak-pernik lainnya tersedia di sini. Harga berbagai aksesoris Natal di sini bervariasi, dari kisaran harga jual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp3 juta, tergantung jenis atau besar kecilnya barang yang dipesan. Menurut salah satu pemilik toko, jelang Natal, para konsumen memang mulai ramai berburu aksesoris Natal, yang tentunya hal ini menjadi keberkahan tersendiri bagi para pedagang, di mana omset penjualan mereka naik dibandingkan pada hari biasa. Dalam satu hari, omset penjualan aksesoris Natal, mereka bisa mencapai Rp1 juta. Harga yang cukup terjangkau serta banyak pilihan menjadi pertimbangan bagi para konsumen untuk membeli perlengkapan aksesoris Natal di lokasi ini. Oh, persiapan Natalan. Iya, ini beli apa aja Bu tadi Bu? Tadi pernak-pernik bola-bola untuk pohon cemara. Oh, gitu. Setiap tahun belanja di sini atau bagaimana Bu? Oh, enggak. Ya, yang hilang diganti gitu. Setiap tahun ada yang diganti. Tapi lengkap Bu di sini Bu? Lengkap. Murah nggak harganya, terjangkau? Ya, murah lah. Murah ya Bu ya? Ya. Ibu dari mana Bu? Datang? Dari BSD. BSD. Sengaja datang sini ya Bu? Iya. Ya lumayan sih. Dari hari apa Bang mulai rame Bang? Ya akhir-akhir bulan ini udah mulai ramai. Bulan ini ya Bang. Kira-kira sampai kapan Bang pengunjung mulai ramai ke sini lagi? Kemungkinan sampai hari H untuk hari Natal. Banyak kan yang dicari apa sih Bang? Dekor-dekor dekorasi, bola-bola, lilin. Ya yang berkaitan sama Natal sih. Satu hari omsetnya kira-kira Bang kisaran berapa Bang? Sekiranya aja Bang. Bisa 1 juta kah atau? Kalau perkiraan mungkin segitu. 1 jutaan ya Bang ya? Iya. Ini setelah Natal nanti akan berdagang seperti ini lagi atau enggak? Pernak-pernik Natal ini? Kemungkinan dekorasi buat ulang tahun sih. Ulang tahun ya Bang ya? Iya. Oh, udah banyak banget. Contohnya kayak apa Bang yang paling banyak? Bola-bola, pohon, lampu, pokoknya seputar Natal deh. Natal ya, Pak. Biasanya ramenya sampai kapan nih Mbak? Sebelum Natal hari atau gimana? Udah rame sih dari kemarin, dari bulan September, mungkin sampai Desember juga masih banyak yang nyari. Ini tiap tahun pasti rame Mbak sebelum Natal? Banget. Udah berapa lama dagang di sini? Wah, udah bertahun-tahun sih. Kita ada di TC juga. Mbak, kisaran harga yang dijual di sini terjangkau atau gimana sih Mbak? Terjangkau. Pengunjung gitu ya? Pengunjung suka dengan harga-harga toko di sini? Suka dong, makanya bolak-balik. Diperkirakan jumlah pengunjung yang akan berbelanja perlengkapan aksesoris Natal di pasar ini akan terus bertambah hingga nanti menjelang Hari Raya Natal. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi asap pembakaran sampah ganggu pengguna jalan. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, kita lanjut informasi. Sebuah kebakaran besar terjadi di perumahan padat penduduk di kawasan Kemayoran siang hari ini sekitar pukul 12.00. Petugas pemadam kebakaran hingga saat ini masih berusaha memadamkan si jago merah yang terus melahap rumah-rumah warga. Api besar melahap perumahan padat penduduk di kawasan Kemayoran pada Selasa 10 Desember 2024. Terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi menutupi sebagian langit di sekitar lokasi. Warga yang terlihat panik berusaha menyelamatkan diri dan barang-barang berharga mereka dari si jago merah. Menurut saksi mata di lapangan, api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan kondisi pemukiman yang padat dan terdapat banyak material mudah terbakar, api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah lain di sekitarnya. Hingga saat ini belum ada laporan resmi tentang korban jiwa maupun kerugian materi. Pihak pemadam kebakaran telah mengerahkan sedikitnya 10 unit mobil pemadam ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Namun kondisi lokasi kebakaran yang padat dan sempit menjadi tantangan bagi petugas untuk mengakses lokasi kebakaran. Warga juga berupaya keras membantu petugas pemadam kebakaran untuk menjinakkan kobaran api dengan alat seadanya, seperti ember dan alat-alat lain yang dapat digunakan memadamkan api, agar tidak menjalar ke rumah lainnya.
Penyebab kebakaran masih belum diketahui. Arus lalu lintas di sekitar lokasi padat merayap akibat penutupan jalur untuk mengakses mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Truk bermuatan batu bara terguling di daerah Cakung, Jakarta Utara. Belum diketahui pasti penyebab pasti kecelakaan ini. Viral di sosial media video sebuah truk pengangkut batu bara terguling di Jalan Inspeksi Kirana Cakung, Jakarta Utara. Berdasarkan informasi, kejadian ini terjadi pada Senin sore 9 Desember 2024. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab pasti mengenai laka lantas tersebut. Untuk mengurai kemacetan di sekitar area laka lantas, truk tersebut langsung dievakuasi oleh pihak terkait. Dari Jakarta Utara, Ilham, tim Sinpo TV melaporkan. Asap pembakaran sampah di Jalan Tipar Cakung, Sukapura membuat jarak pandang pengendara terganggu. Untuk mengatasi hal ini, 2 unit pemadam kebakaran dikerahkan dan berhasil memadamkan api. Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan demi keselamatan bersama. Pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WIB, gumpalan asap tebal muncul akibat pembakaran sampah di lahan kosong di Jalan Tipar Cakung, Sukapura. Asap yang menyelimuti area tersebut mengganggu jarak pandang pengguna jalan, khususnya pengendara yang melintas di sekitar lokasi. Untuk mengatasi kebakaran tersebut, 2 unit mobil pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran bekerja cepat untuk memadamkan api dan mencegahnya menyebar lebih luas. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan terutama di dekat jalan raya, guna untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Sejumlah wisatawan alami luka akibat pohon tumbang di Monkey Forest Ubud Gianyar, Bali. Rekaman video yang beredar terlihat para korban yang tertimpa pohon tumbang ini merupakan wisatawan mancanegara. Peristiwa pohon tumbang di objek wisata Monkey Forest Desa Padang Tegal, Ubud, Bali pada Selasa 10 Desember 2024 menyita perhatian publik. Terlihat dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, beberapa wisatawan melarikan diri saat mendengar suara gesekan dahan yang cukup keras. Dalam rekaman video yang beredar, para korban yang tertimpa pohon tumbang merupakan wisatawan mancanegara. Atas tragedi pohon tumbang yang memiliki lebar hingga 2 meter tersebut mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka berat. Data sementara, pohon tumbang ini mengakibatkan 1 orang luka berat dan 5 orang luka ringan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Gianyar I Gusti Ngurah Rai Dibia Presasta mengatakan, belum diketahui berapa jumlah korban lainnya. Para korban pohon tumbang dikabarkan dibawa ke rumah sakit di wilayah Ubud untuk mendapatkan perawatan medis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah toko perabotan di Jalan Wahid Hashim, Yogyakarta terbakar Senin 9 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran ini diduga terjadi karena hubungan arus pendek listrik. Pihak pemadam pun memadamkan arus listrik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam video yang diunggah dalam akun Instagram Merapi_Uncover, tampak api besar membakar toko tersebut, sehingga menarik perhatian banyak orang untuk melihat dan berkerumun di sekitar insiden. Dilansir dari beberapa sumber, pemadam datang 10 hingga 15 menit setelah kebakaran terjadi. Sebelum itu hanya petugas toko dan beberapa warga sekitar yang berupaya memadamkan api. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Karena bantuan dari pihak damkar, kebakaran tidak sampai merembes ke bangunan lain. Pemilik toko belum mengetahui berapa total kerugian akibat insiden ini. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Gunung Semeru di Jawa Timur alami 88 kali erupsi dalam 24 jam terakhir pada Selasa 10 Desember 2024. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai. Kamera pengawas Gunung Semeru menampilkan selama 24 jam terakhir. Gunung Semeru di Jawa Timur alami 88 kali erupsi letusan yang diikuti dengan lahar dingin. Hingga kini status gunung api masih waspada atau level 2. Sementara itu, petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan BPBD Pos Curah Kobokan mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar 4 daerah aliran sungai dalam radius 500 meter dari tepi sungai. Warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Semeru karena rawan bahaya lontaran batu pijar. Selain itu, masyarakat perlu mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar hujan di sepanjang aliran sungai, lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masjid di Kampung Gayam Lor, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten terendam banjir dengan ketinggian 30 cm. Akibatnya hujan deras yang melanda kawasan tersebut selama beberapa jam. Selain derasnya hujan, banjir juga diduga terjadi akibat saluran air atau drainase yang tidak berjalan lancar. Dalam video terlihat warga panik akibat banjir yang terjadi di Masjid Kampung Gayam Lor, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Salah satunya masjid yang terendam banjir akibat hujan deras yang melanda kawasan tersebut selama beberapa jam pada Senin 9 Desember 2024. Selain karena derasnya hujan, banjir juga diduga terjadi akibat saluran air atau drainase yang tidak berjalan lancar. Ketinggian air di tempat lokasi tersebut mencapai 20 hingga 30 cm. Warga berharap pemerintah setempat dan juga BPBD mau memperhatikan daerah mereka agar ancaman banjir dapat berkurang. Diketahui, beberapa hari sebelumnya, banjir merendam 12 desa. Namun, curah hujan yang tinggi dalam 2 hari terakhir mengakibatkan bencana tersebut makin meluas di 34 desa di 9 kecamatan. Pusdalops BPBD PK Kabupaten Pandeglang juga mencatat kejadian pohon tumbang di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Menes, Labuan, Karangtanjung, Majasari, Banjar, Bojong, Cadasari, Pandeglang, Saketi, dan Carita. Dan petugas mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan tetap waspada di tengah cuaca ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.